Bab 508. Kamu bisa duduk di dalam ruangan ber-AC dan menggoda wanita di bagian keuangan kalau nggak punya kerjaan. Kamu juga akan dapat bonus dan komisi akhir tahun, punya banyak asuransi serta emas, kemudian segala macam tunjangan tersembunyi. Ini benar-benar adalah pekerjaan yang terbaik di negara ini. Ucapan ini sangat mengejutkan. Ikan hiu tertegun di tempat. Bukankah mereka diperintah untuk mengusir Deon? Kenapa malah berubah menjadi tempat wawancara? Dia bahkan menjelaskan bagian keuntungannya dengan sangat jelas. Apa yang ingin dia lakukan? Burung merak masih terus berbicara. Kelompok Lagon langsung terima perintah dari istana dan gak ada kekuatan lain yang berhak memerintah kami. Kekuasaan kami besar dan kedudukan kami tinggi. Deon tertawa dengan keras. Sungguh menarik. Kamu benar-benar menarik. Dia juga bisa melihat bahwa pihak lain sedang mengalah untuk mencapai tujuannya. Jadi Deon berkata dengan ekspresi datar, aku nggak akan bergabung dengan kelompok Lagon. Tapi aku bisa kasih wajah pada kalian. Bukankah kalian mau aku pergi dari ibu kota provinsi? Nggak masalah. Aku memang nggak berencana untuk tinggal terlalu lama di sini. Tapi kalian harus pergi sampai semua urusanku selesai. Aku akan meninggalkan tempat ini paling lama 1 bulan. Jadi kamu lagi memohon pada kelompok Lagon untuk menampungmu selama sebulan. Ikan hiu menahan rasa sakitnya dan berdiri sambil terhuyung-huyung. Bukan memohon pada kalian, tapi memberitahu kalian. Wajah Deon penuh dengan ekspresi menghina. Terima atau kita akan bertarung, kalian saja yang pilih. Ikan hiu sama sekali tidak berani mempercayai hal ini. Burung merak berkata sambil menggertakkan giginya, aku nggak bisa buat keputusan dalam hal ini. Kalau begitu panggil atasan kalian. Deon berbalik dan pergi. Aku ingatkan sekali lagi kalau aku sedang berbaik hati kali ini. Kalau kelompok Lagon masih tetap nggak mau berubah, maka aku nggak keberatan menghancurkan dan memusnahkan semua kantor kalian di Provinsi Hollow. Sama seperti aku memusnahkan klub Meranda. Mereka berdua langsung tertegun setelah mendengar ini. Mereka saling memandang dalam diam. Deon berjalan keluar dari toko obat tandi. Pemuda itu segera membawa ibunya untuk berterima kasih. Dokter Jenius, akhirnya kamu keluar juga. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Nyawa ibuku benar-benar sudah hilang sejak awal kalau bukan karenamu. Sama-sama. Deon menggenggam telapak tangan Luna, ayo kita pergi. Dia merasa sangat lelah dan tidak ingin mengurus hal lain lagi. Bos. Petugas resepsionis toko obat tandi berjalan mendekat dengan tubuh gemetar pada saat ini dan berkata, ini adalah bahan obat yang kamu inginkan. Kamu bawalah semuanya pergi dan kami nggak akan minta sepeser pun. Anak muda ini bisa dengan mudah melepaskan diri dari kepungan kelompok Lagon yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatannya. Mereka malah sangat ingin menyanjungnya. Deon menggelengkan kepalanya dan berkata, enggak. Aku sudah nggak butuh lagi. Dia segera membawa Luna pergi tanpa memberi kesempatan pada pihak lain untuk bereaksi. Di dalam kamar hotel, Liana sedang menjalankan tugas dan Suzy sama sekali tidak terlihat. Deon mengunci pintu setelah membawa Luna kembali ke kamar, lalu menoleh untuk menatap ekspresi linglung pihak lain. Menatap wajah cantik yang terlihat dingin itu. Mereka bertatapan selama beberapa detik. Deon berkata dengan perlahan, Bu Luna, kamu masih mau berpura-pura sampai kapan? Sebenarnya kamu sudah lama sembuh, kan? Mendengar ini, mata Luna yang awalnya terlihat kosong tiba-tiba bergetar pada saat ini, terdapat tatapan dingin di matanya yang indah. Dari mana kamu bisa tahu? Tanya Luna dengan dingin. Deon merasa sangat tidak berdaya. Ternyata memang benar Luna berpura-pura. Sebenarnya sejak awal aku sudah curiga, penyakitmu sama sekali nggak bisa disembuhkan meski aku sudah pakai segala cara. Aku tiba-tiba sadar bahwa mungkin kesadaranmu sudah kembali sejak awal saat kamu melindungi sepasang ibu dan anak itu di toko obat tandi. Deon berkata dengan perlahan. Luna tahu bahwa dia sudah tidak bisa terus berpura-pura lagi, jadi dia mengangkat rambut panjangnya yang berantakan, lalu menggunakan pena untuk menusuk rambut dan menunjukkan bentuk wajah yang oval. Hal ini membuatnya terlihat seperti wanita yang bisa bekerja keras, menyegarkan dan cantik. Benar, aku memang pura-pura. Tatapan Luna sangat membara, dia melipat kedua tangan di depan dada, lalu duduk di hadapan Deon dan menyilangkan kakinya. Aku membencimu, Deon. Bab 509. Saat melihat ekspresi Luna sudah kembali ke semula dan mengucapkan kata-kata yang kejam padanya. Terdapat perasaan yang sangat rumit di dalam hati Deon, kenapa? Luna berkata dengan ekspresi dingin, karena aku sudah salah lihat. Kamu adalah pria bajingan. Deon mendecakkan lidahnya dan berkata, Bu Luna,
Kamu nggak boleh bersikap seperti ini. Aku datang jauh-jauh dari kota Cielo untuk menolongmu saat tahu kamu tertangkap di ibu kota provinsi. Selain itu, apakah kamu nggak tahu kalau aku dijebak oleh Julie? Bukan aku yang melakukannya pada hari itu. Luna mencibir, menolongku. Apakah kamu tahu berapa lama sejak aku ditangkap di klub Miranda sampai kamu datang? 1 minggu. Benar-benar 1 minggu. Aku sudah lama dinodai oleh Yusuf kalau aku nggak pura-pura jadi orang gila dan bodoh selama 1 minggu ini. Di mana kamu saat itu? Apakah kamu baru ingat keberadaanku setelah puas bermain? Kamu pasti merasa aku masih sangat berguna bagimu, kan? Kalau nggak perusahaan Windy sama sekali nggak akan bisa beroperasi kalau nggak didukung olehku. Dia memilih untuk pura-pura bodoh karena tidak ingin menghadapi Deon. Deon menarik napas dalam-dalam, aku benar-benar nggak tahu pada awalnya, aku. Deon ingin mengatakan bahwa dia ditolong oleh Sally dan tidur selama beberapa hari di kapal pesiarnya. Hanya saja Deon menyadari bahwa masalah ini akan menjadi semakin lama akan semakin rumit jika dijelaskan. Kenapa diam saja? Luna bertanya dengan sarkastik. Apakah kamu pergi dinas ke Sirenia atau Samudra Pistin? Atau kamu sedang berbaring di ranjang wanita lain sampai melupakan segala hal? Deon tidak bisa berkata-kata. Jadi, kamu nggak perlu berpura-pura lagi di hadapanku. Luna memalingkan wajahnya dan tidak lagi menatap Deon. Kamu nggak perlu khawatir, nggak peduli bagaimanapun juga aku pernah ditolong olehmu. Aku akan tetap mendukung perusahaan Windy sebagai CEO dari grup Lixon. Tapi aku sama sekali nggak bisa membantumu lagi. Kamu juga jangan berharap untuk menganggapku sebagai wanitamu. Jangan lupa kalau awalnya aku cuma mau menjadikanmu sebagai tamengku. Deon berkata dengan marah, apakah semua hubungan kita di masa lalu semuanya palsu dan sama sekali nggak ada perasaan? Kamu sendiri juga tahu kalau itu adalah masa lalu. Luna berkata dengan acuh tak acuh. Aku sangat berterima kasih terhadap perlakuanmu yang baik padaku sebelumnya. Tapi sekarang kamu sudah nggak kekurangan wanita lagi, kan? Setidaknya kamu masih punya Susi. Kamu tenang saja, aku benar-benar memberkati kalian. Semoga kalian bisa punya anak dan terus bersama sampai tua. Luna segera berbalik untuk membelakangi Deon setelah selesai bicara. Maaf, aku harus bekerja sekarang. Kamu bisa keluar kalau merasa terganggu. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon perusahaan. Halo, apakah kamu adalah Pak Abram dari Departemen Personalia? Aku adalah Luna. Aku mau dengar perkembangan rencana Departemen Personalia setelah menghilang selama beberapa hari. Sebelum ucapan ini selesai diucapkan, Luna tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan yang besar datang dari belakang tubuhnya. Dia langsung ditekan di dinding samping pintu. Ah, apa yang mau kamu lakukan? Raut wajah Luna memucat. Dia menyadari bahwa Deon yang berada di belakang sedang memegang pantatnya dengan satu tangan dan meremas dengan berani dengan tangan yang lain. Bukankah kamu bilang aku bajingan? Bola mata Deon memerah dan tersenyum jahat. Enggak masalah. Kalau begitu aku akan melakukan tindakan orang bajingan padamu hari ini. Beraninya kamu. Aku adalah atasanmu. Jantung Luna berdetak dengan cepat dan dia berkata dengan marah sambil menggertakkan giginya. Sret, Deon merobek stoking Luna dengan tangannya. Kalau begitu kamu jangan bergerak dan lihat apakah aku berani atau enggak. Deon memiliki rasa hormat dan takut pada Luna sebelumnya. Hanya saja dia sangat marah sampai tidak ingin memedulikan banyak hal saat ini. Ratu Gunung Es, aku sama sekali tidak akan mengampunimu. Kamu, pupil Luna menegang dan tubuhnya bergerak-gerak seperti seekor ular air dan wajahnya memerah dalam sekejap. Terdengar suara erangan yang rendah, bajingan. Kamu adalah seekor binatang buas. Manajer Abram yang berada di sisi lain panggilan berkata dengan terkejut, Bu Luna, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Bab 510. Aku baik-baik saja. Luna menggigit bibirnya dan berusaha untuk mengendalikan suaranya. Dia membiarkan tangan Deon bergerak. Kemudian tangan Deon bergerak turun ke bawah. Tubuh Luna tersentak, seluruh tubuhnya menegang dan bergetar. Bu Luna, apakah kamu baik-baik saja? Suaramu terdengar seperti sedang sakit. Apakah aku perlu panggil ambulans ke tempatmu? Manajer Abram bertanya dengan khawatir. Aku sudah bilang kalau aku baik-baik saja. Luna segera melempar ponselnya, lalu menoleh dan memelototi Deon dengan wajahnya yang memerah. Aku nggak akan mengampunimu. Deon menarik rambut Luna dan dengan rakus menghisap setiap inci kulitnya, lalu berkata. Aku memang nggak berpikir untuk meminta pengampunanmu. Bukankah kamu mau merusak hubungan kita? Baiklah.
Kalau begitu aku nggak akan pura-pura jadi pria sejati lagi. Suhu tubuh keduanya segera meningkat. Bahkan napas mereka juga menjadi cepat. Deon menggendong Luna dan bersandar di sandaran sofa. Tangan Luna memegang lengan Deon dengan erat-erat pada saat ini. Jangan di sini, pergilah ke kamar, di sofa sangat nggak enak. Deon tertawa, memohonlah padaku. Luna mendengus dan memalingkan wajahnya, mimpi saja kamu. Kamu sendiri yang bilang seperti ini. Deon segera mengulurkan jarinya ke arah dada Luna yang seperti sebuah gunung. Gerakan tangannya sedikit kasar. Raut wajah Luna memucat dan memohon pada Deon. Jangan seperti ini. Aku mohon padamu. Deon baru merasa puas pada saat ini dan menggendong Luna ke dalam sebuah kamar. Mereka berdua seperti sebuah embun setelah musim kemarau yang panjang berlalu. Mereka bergerak seperti orang gila, yang hampir merobohkan tempat tidur. Luna bersandar di bahu Deon dengan lelah pada 1 jam kemudian, rongga matanya memerah dan air matanya mengalir turun. Kamu bajingan, benar-benar bajingan. Luna mengulurkan tangannya dan terus memukul dada Deon tanpa henti. Kenapa kamu datangnya begitu lama? Apakah kamu tahu bagaimana aku melewati hari-hari itu? Hampir saja aku dinodai oleh pria lain. Deon memeluk Luna dengan erat dan menciumnya. Maafkan aku mencintaimu. Luna tidak berpura-pura lagi pada saat ini, dia menghilangkan semua pertahanannya dan menangis dengan keras di dalam pelukan Deon. Deon tahu bahwa Luna sebenarnya sedang marah pada dirinya. Hanya saja, pertengkaran di antara keduanya sudah diselesaikan pada saat ini. Deon menatap tubuh telanjang Luna. Sungguh sempurna. Ini seperti sebuah karya seni yang indah. Deon berkata dengan penuh semangat, bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Luna menyeka air matanya dan menatap Deon dengan tatapan menghina. Apakah semua pria di dunia memang seperti ini? Deon berkata sambil tersenyum jahat, apakah semua wanita di dunia suka menangis sambil bersandar di bahu pria? Luna berkata sambil tersipu, ini semua karena kamu. Semua citraku benar-benar hancur. Deon berkata sambil tertawa, ini sudah bukan pertama kalinya. Bu Luna, kamu nggak perlu pura-pura jadi atasanku di hadapanku, kan? Jangan-jangan kamu juga mau memerintahku di atas ranjang. Luna mengangkat alisnya dan berkata, apakah nggak boleh? Kali ini kamu berbaring saja dan serahkan semuanya padaku. Deon merasa sangat terkejut. Astaga, tidak disangka ucapan ini bisa diucapkan oleh Ratu Gunung Es. Matahari benar-benar telah terbit dari barat. Deon tersenyum dan berkata, kalau gitu mohon bimbingannya di atas ranjang. Aku akan bekerja sama. Lampu di kamar baru dimatikan pada pukul 3 subuh keesokan harinya. Deon menyadari bahwa Luna sudah selesai berpakaian dan merias wajahnya. Hanya saja jalannya sedikit terhuyung-huyung, terlihat jelas bahwa Luna mengalami kram karena terlalu banyak mengerahkan tenaga semalam. Kamu sudah bangun. Sudah terdapat ekspresi dingin dan arogan di wajah Luna. Hanya saja saat matanya menatap celana Deon yang menonjol. Wajahnya tanpa sadar memerah, cepat pakai baju. Bab 511. Cek, kamu pasti cemburu. Kamu jangan menghancurkan sesuatu kalau nggak bisa mendapatnya, ini sama sekali nggak baik. Deon berkata sambil tersenyum tipis. Sudut mulut Luna berkedut. Aku malas meladeni orang narsis sepertimu. Aku mau pesan tiket untuk kembali ke kota Cielo hari ini, kamu mau kembali bersamaku nggak? Di sini masih sisa 1 kursi kelas 1. Deon berkata, aku akan kembali pada beberapa hari ke depan. Omong-omong, sepertinya Julie disuruh oleh keluarga Yosef untuk mencelakaimu. Luna berkata dengan ekspresi masam. Aku tahu. Julie membuatku mabuk atas perintah kakek. Jangan salahkah aku bertindak dengan kejam setelah kembali ke kota Cielo kali ini. Deon mengetahui bahwa Luna bukanlah orang yang mudah untuk ditindas dan keluarga Yosef pasti akan sangat menderita di bawah serangan balasannya kali ini. Hanya saja, kamu harus tahu batasanmu meski mau balas dendam, seseorang bisa melakukan apa saja dalam keadaan putus asa, ujar Deon. Simon bisa melakukan apa saja saat dalam situasi putus asa. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Luna hendak pergi. Hanya saja, dia berjalan kembali setelah ragu-ragu sejenak. Omong-omong, apakah kamu tinggal di ibu kota provinsi untuk menghadapi 9 klan kultivasi terbesar? Deon terkejut sejenak, kenapa kamu tiba-tiba tanya ini? Aku sama sekali nggak cuma pura-pura bodoh dan dengar informasi penting darimu. Mata Luna bersinar dengan terang. Ibu kota provinsi sama sekali nggak lebih baik dari kota Cielo. Ada banyak kekuatan yang membingungkan dan terasa rumit, kamu jangan sampai main api.
Mungkin kamu seharusnya mendengar ucapan anggota kelompok Lagon untuk pergi dari ibu kota provinsi. Ternyata kamu tahu segalanya. Deon tersenyum. Apakah kamu percaya kalau aku kasih tahu kamu bahwa aku adalah sebuah kekuatan besar yang gak kalah kuat dari 9 klan kultivasi terbesar? Mengatakan tidak kalah kuat sedikit merendahkan dirinya. 9 klan kultivasi terbesar sama sekali tidak layak untuk dibandingkan dengan sepatunya di seluruh provinsi Sino. Mereka berdua bertatapan selama beberapa detik. Luna memalingkan wajahnya dan berkata sambil mendengus. Sepertinya kamu masih belum sadar dari kenikmatan semalam dan sedang bicara omong kosong lagi. Singkatnya rumah kita ada di kota Cielo dan kamu harus kembali nggak peduli apapun yang terjadi di ibu kota provinsi. Ngerti nggak? Perusahaan Windy masih harus diurus olehmu. Saat mendengar ucapan yang tegas tapi penuh dengan perhatian ini, hati Deon terasa hangat untuk seketika dan berkata dengan terharu. Tenang saja, aku enggan melepaskanmu dan pasti akan kembali. Terdapat rona merah di wajah Luna, tapi dia tetap berkata dengan dingin. Aku tahu. Luna pergi dengan sepatu hak tinggi kristalnya. Raja Gangster. Setelah memastikan Luna sudah pergi, Liana yang terus bersembunyi segera berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Ada seorang wanita yang mau bertemu denganmu. Siapa namanya? Deon bertanya dengan santai. Jeline Werni, dia adalah artis wanita di dunia hiburan ibu kota provinsi dan sedikit terkenal. Tapi kehidupan pribadi wanita ini sangat buruk dan sering berselingkuh dengan banyak bos besar di ibu kota provinsi. Dia bisa duduk di posisinya sekarang karena mengandalkan pria. Deon berkata dengan datar, aku nggak kenal dia, untuk apa dia datang? Sepertinya dia datang untuk kasih hadiah padamu, tapi dia nggak bilang hadiahnya apa. Liana berkata pada Deon, sudahlah, biarkan dia masuk, ujar Deon dengan acuh tak acuh. Lalu singkirkan pengawal rahasia di luar. Aku merasa nggak nyaman dengan mereka yang berada di luar. Wajah Liana langsung memerah, maaf, aku nggak seharusnya bertindak tanpa izin. Aku cuma ingin melindungimu. Masih belum tahu siapa yang melindungi siapa. Ujar Deon sambil tersenyum. Selain itu, kalau mereka lihat yang nggak seharusnya mereka lihat. Telinga Liana langsung memerah dan berkata dengan cepat. Maaf, aku akan segera menyingkirkan mereka dan memanggil Nona Jeline masuk. Beberapa detik kemudian, seorang wanita genit yang mengenakan pakaian bermerek dengan bulu cerpelai yang mahal berjalan masuk sambil menggoyangkan pantatnya. Kamu adalah Jeline.